Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang globalisasi ekonomi di Indonesia pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Andi Rio Makula Wahyu ME yang disusun oleh kelompok 11 yang beranggotakan Hasriana dan Nurdela. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian globalisasi ekonomi, kedua, bentuk nyata globalisasi ekonomi, ketiga, dampak globalisasi ekonomi, keempat, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia. Pengertian globalisasi ekonomi. Apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi ekonomi? Fenomena terjadinya pembaruan ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional melalui pergerakan dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam penghambat pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor dan impor yang melampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. Seorang entrepreneur ternama di Indonesia, Dr. Tanri A. BMSc MBA, yang mencetus gagasan mengenai 5 bentuk globalisasi ekonomi. Dalam kapasitasnya tersebut, berikut adalah gagasan Tanri A tentang beberapa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pertama, globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Perusahaan yang sering melakukan globalisasi produksi adalah mereka yang bergerak di bidang industri manufaktur. Indonesia pun telah menjadi salah satu negara tujuan untuk globalisasi produksi ini. Kedua, globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Ketiga, globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negeri ini, baik di dunia maya ataupun melalui secara kopi darat. Masuknya tenaga kerja asing dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. 4. Globalisasi jaringan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Hal ini yang kekinian sangat terasa di Indonesia, bahkan tak hanya di perkotaan. Masyarakat di pedesaan pun merasa bangga memakai dan mengkonsumsi merek internasional pada produksi lokal. 5. Globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak positif globalisasi ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak positif globalisasi ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Kedua, nilai ekspor dan impor meningkat. Ketiga, kesejahteraan negara meningkat. 4. Variasi komoditas meningkat. 5. Munculnya bisnis pasar online. Kedua, dampak negatif globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga membawa dampak negatif seperti ketidaksetaraan ekonomi antar negara maju dan berkembang, dan juga dapat memicu persaingan tidak sehat dan menimbulkan dampak sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.
Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air, sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang berdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitif industri di tingkat nasional. Seperti dua sisi mata uang, pengaruh negatif pun tak harus ditanggung. Industri nasional yang makin syarat persaingan mengakibatkan rusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya, banyak pasar tradisional kini lebih sepi. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang globalisasi perekonomian di Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.